Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Semangat pagi santri-santri kelas 6 semua, yang mana santri semua di rumah saja mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi yang indah ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi minggu kemarin di bab 4 mengenai beriman kepada qada dan qadar. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian dari qada dan qadar, sekarang kita akan membahas mengenai takdir. Terlebih dahulu silakan santri semuanya agar dapat mempersiapkan buku paket PAI Erlangganya dan dibuka pada halaman 45, dan juga seperti biasa buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang dipahami oleh santri semuanya ketika menyimak video. Oke ya, sudah disiapkan ya. Sekarang kita mempelajari tentang takdir. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Akan tetapi khusus takdir ini berhubungan dengan manusia. Khususnya itu berhubungan dengan manusia. Karena hanya manusia yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu. Sehingga karena akal dan hawa nafsu inilah manusia itu mempunyai kehendak atau mempunyai keinginan. Begitu ya santri semuanya, punya keinginan untuk makan, minum, untuk mandi, untuk kesana kesini dan seterusnya, itu namanya keinginan ya. Khususnya kalau manusia bisa memilih ya, hidup di dalam hidupnya bisa memilih jadi orang baik atau jadi orang jahat, tergantung menggunakan akalnya atau mengikuti hawa nafsu. Begitu. Kalau hanya mengikuti hawa nafsu maka akan cenderung kepada ketidakbaikan. Kalau mengimbangi dengan akalnya maka hawa nafsunya bisa dikelola dan nanti akalnya akan menuntun ke arah kebaikan. Gitu ya santri semuanya. Bisa juga memilih untuk jadi orang yang kaya atau orang miskin. Orang kaya ya banyak bekerja, banyak menabung. Orang miskin ya malas-malasan. Bisa memilih jadi orang pandai atau bodoh ya sama. Kalau pandai harus semangat dalam belajar, mau mengulang-ulang sampai capek, sampai lelah, tapi ada hasilnya nanti bisa menjadi banyak ilmu atau disebut pandai. Kalau malas-malasan ya sama saja, tidak memanfaatkan waktu, malas belajar, ya hasilnya pikirannya atau akalnya kosong, seperti gelas kosong tidak ada isinya. Kalau ditanya ya tidak tahu, karena nggak mau mengisi pikirannya dengan ilmu pengetahuan. Itu tentang manusia ya. Takdir berhubungan dengan manusia karena manusia punya kehendak sebab dititipi oleh Allah akal dan hawa nafsu. Berbeda ya, berbeda dengan makhluknya Allah selain manusia. Contohnya apa? Alam semesta kan makhluk diciptakan oleh Sang Kholik, oleh Allah. Alam semesta itu tidak punya pilihan. Matahari sampai
hari kiamat ya tetap saja apa terbit dari timur tenggelam ke barat. Kemudian pelangi misalnya ya sama saja warnanya dari dulu hingga sekarang ya 7 warna pelangi, mejiku hibiniu begitu ya. Kemudian apalagi alam semesta misalnya bumi, pekerjaannya ya tiap hari begitu mengelilingi dirinya, berputar pada porosnya atau mengelilingi matahari dan lain-lain banyak sekali. Itu kalau alam semesta. Kalau misalnya hewan ya sama, hanya mengandalkan instingnya dari dulu sampai sekarang sama saja atau tetap saja tidak mengalami perubahan. Misalnya ikan hanya berenang ya di air laut, air sungai. Burung hanya terbang. Selamanya ya begitu saja, tidak punya pilihan dalam hidupnya, hanya mengandalkan insting, tidak akan mengalami perubahan, hanya bertahan seperti itu. Ingat-ingat ya, takdir berhubungan dengan manusia, karena manusia yang punya kehendak, punya banyak pilihan, terserah mau memilih hidup yang seperti apa. Kayak itu sekilas hal yang sebelum kita masuk ke pembagian takdir harus santri pahami dulu ya. Ini nanti berbicaranya manusia, takdir itu bukan selain manusia, karena hanya manusia yang bisa merubah takdir gitu ya. Oke, kita masuk ke slide kedua. Ini sekarang ke pembagian takdir. Takdir itu dibagi dua, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kita bahas satu-satu. Takdir mubrom dulu. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah atau diubah oleh manusia. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya apa? Hari lahir. Misalnya Pak Amir hari lahirnya Selasa Kliwon, ya sudah tidak bisa dirubah, sudah seperti itu. Kemudian ayah dan ibu, misalnya santri semua punya ayah, punya ibu, ya sudah tidak bisa dirubah, itu sudah dari sananya, sudah takdirnya begitu, takdir mubrom ya disebut, nggak bisa dirubah. Misalnya punya ayah angkat atau ibu angkat, yaitu namanya ayah angkat yang baru diangkat di sini, ayah ibu angkat, tapi bukan kandung, bukan asli. Misalnya lanjut lagi, contoh lagi kematian juga tidak bisa dirubah. Misalnya meninggalnya hari Jumat, ya sudah hari Jumat, walaupun sehat, walaupun sedang kaya, walaupun tidak sakit, kalau sudah datang kematian ya tetap mati saja begitu, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Hanya karena manusia nggak tahu, maka harus senantiasa melindungi dirinya agar sehat dan seterusnya, sehingga kemungkinan terjaga sehat terus itu selalu ada. Meskipun kalau mati ya mati saja, nggak bisa, tetap mati saja, nggak bisa menolaknya, tetapi manusia berkewajiban berusaha begitu untuk menjaga kesehatannya. Kemudian datangnya kiamat, ya kalau datangnya kiamat ya sudah datang saja, akan terjadi saja begitu. Meskipun kita tahu ada tanda-tanda hari kiamat, tapi hari tepatnya terjadi kiamat kita nggak tahu begitu. Kalau sudah terjadi ya terjadi saja, nggak bisa dibatalkan. Kemudian misalnya jenis kelamin, kita sebagai laki-laki, kita sebagai perempuan, misalnya ya yang laki-laki yang perempuan nggak bisa dirubah, itu sudah dari takdirnya, sudah dari sananya. Justru kalau merubah
sekarang ya, di era sekarang merubah kelamin itu bisa. Misalnya yang laki-laki kelaminnya diganti kelamin perempuan, atau sebaliknya perempuan diganti kelamin laki-laki. Sekarang itu bisa di era modern seperti ini. Akan tetapi jenis kelaminnya nggak bisa dirubah, maksudnya watak sifatnya nggak bisa dirubah. Walaupun misalnya ada laki-laki yang kelaminnya dirubah menjadi perempuan, jadi bencong begitu ya, tetap saja sifatnya nggak mungkin berubah, sifatnya tetap kelaki-lakian begitu. Jenis kelaminnya nggak mungkin berubah, tetap kelaki-lakian dari suaranya atau dari karakteristiknya, karena laki-laki dan perempuan memang sangat berbeda. Justru kalau merubah takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah, itu justru dilarang. Misalnya di dalam Islam merubah kelamin itu dilarang, bahkan dosa. Terus apa lagi? Merubah wajah juga sebenarnya takdir mubrom, nggak boleh dirubah ya, maksudnya karakteristik wajah, face wajahnya ya, nggak boleh dirubah sebenarnya. Ya sudahlah, dari situ ya, dari lahir seperti itu ya disyukuri saja. Justru kalau merubah itu dosa, meskipun sekarang ada operasi plastik dan seterusnya, itu nggak boleh sebenarnya ya kalau di dalam Islam, kecuali karena sakit, misalnya gigi ya, giginya patah karena kecelakaan terus pasang gigi ya boleh, itu kan nggak merubah sebenarnya ya, nggak boleh itu merubah hidung apa merubah mata apa, karena normal saja nggak ada masalah, terus tahu-tahu merubah itu nggak boleh. Itu tentang takdir mubrom ya santri semuanya. Kemudian kita lanjut ke takdir mu'allaq, kebalikan dari mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar dan doa. Ingat-ingat ya, takdir yang dapat dirubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar dan doa. Dalilnya apa? Dalilnya ada di buku, santri semua silakan buka saja itu. Dalilnya surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani ma sa'a. Wa allaisa dan tidaklah wa allaisa lil insani dan tidaklah bagi manusia illa masa'a, kecuali apa yang diusahakannya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, manusia tidak memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Berarti dari ayat ini menerangkan bahwa manusia harus berusaha agar dapat merubah takdir hidupnya, dalam artian takdir-takdir mu'allaq yang memang boleh dirubah atau yang memang dapat dirubah. Oke, kita masuk ke contoh takdir mu'allaq. Miskin itu bisa dirubah oleh manusia menjadi kaya dengan cara berusaha keras, bekerja keras, bekerja cerdas begitu ya. Misalnya lagi bodoh atau tidak pandai, bisa diubah dengan cara rajin belajar, disiplin baca buku, disiplin mengerjakan latihan soal, disiplin menghafalkan ringkasan. Itu insya Allah akan pandai. Sakit bisa juga disehatkan dengan apa? Dengan rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, berobat, minum vitamin dan seterusnya. Gemuk bisa diusahakan agar kurus dan seterusnya. Banyak lagi santri bisa berangan-angan atau mengamati lingkungan sekitar, dari diri sendiri, orang lain, alam sekitar itu diamati, bisa nanti tahu mana takdir mubrom, mana takdir
mu'allaq. Gitu ya santri semuanya, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, meskipun takdir mu'allaq bisa diubah oleh manusia, tetap saja yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali ya. Meskipun kita bisa merubah takdir dengan usaha dan doa, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita sudah belajar, sudah baca buku, besok mau ujian, ya sudah, hasilnya itu tetap yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya ada yang belajar tapi hasilnya belum maksimal, masih belum baik, tetapi kita harus memasakkan, yang menentukan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, walaupun sudah usaha dan doa. Sehingga ya santri semuanya, sehingga setelah berusaha dan berdoa, manusia itu mengucapkan insya Allah. Begitu ya, misalnya berjanji kepada teman, Mbak, besok kita ada janji ya, janji untuk belajar bersama di rumahnya si mbak ini gitu, misalnya. Oh iya ya, siap, insya Allah, kan begitu santri kalau sedang berjanji ya. Yaitu bukti bahwasanya meskipun kita nggak ada niatan untuk bohong, artinya besok menepati janji mau belajar bersama, tetap harus ada kata insya Allah, karena nggak tahu, jangan-jangan pas 1 jam sebelum janjian untuk belajar bersama ternyata sakit, ternyata motornya misalnya, kendaraannya atau sepedanya untuk datang ternyata dicuri orang, kan nggak tahu. Artinya memang yang menentukan tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu artinya insya Allah? Insya Allah artinya adalah jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki. Oke, mulai sekarang pokoknya setiap berjanji, setelah berusaha berdoa, kita harus tetap ucapkan insya Allah, karena yang menentukan atau di atas usaha dan doanya manusia, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya manusia bebas, punya banyak pilihan, bisa menentukan pilihan-pilihan hidupnya, tapi terbatas, tidak mutlak, gitu ya. Terbatas karena masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan pada akhirnya. Dan juga setelah mengucapkan insya Allah, bertawakal. Setelah berdoa, berusaha, manusia harus bertawakal. Tawakal artinya memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya santri semuanya ya. Karena takdirnya Allah itu selalu baik untuk manusia. Ketika berhasil, manusia harus bersyukur. Ketika belum berhasil atau gagal, manusia harus bersabar, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, dan berusaha lagi atau mencoba lagi. Begitu ya santri semuanya. Slide yang terakhir, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Ini hikmahnya, manusia harus sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Contoh perilakunya apa? Berarti sungguh-sungguh ketika bekerja, sungguh-sungguh ketika belajar, sungguh-sungguh ketika beribadah. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan. Ini hikmahnya. Contoh perilakunya apa? Bersikap lapang dada ketika menghadapi cobaan, pantang menyerah, tidak putus asa ketika menghadapi cobaan, percaya diri bahwa ketika menghadapi cobaan sehingga mau mencoba lagi, dan seterusnya. Yang terakhir, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Amir tadi sudah jelaskan, tawakal itu berserah diri atau memasrahkan
hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berdoa. Diingat-ingat ya, syaratnya tawakal itu ada dua. Pertama usaha, kedua doa. Kalau manusia tanpa usaha dan doa itu namanya malas. Biasanya kan ada orang yang malas-malasan bilangnya tapi tawakal, padahal dia belum berusaha, dia belum berdoa. Jadi kalau bilang tawakal berarti salah, wong belum berusaha dan berdoa kok dibilang tawakal. Oke ya santri semuanya, pada kesempatan kali ini untuk materi PAI di bab 4 mengenai beriman kepada qada dan qadar, pamir akhiri. Silakan santri semuanya simak videonya sampai selesai, baca juga buku paketnya, catat sekiranya ada hal penting yang perlu dicatat. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu semangat di dalam belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.